proses coaching Ibu Erni dan Ibu ah Halo, selamat siang Pak Radi. Halo Ibu, siang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, baik Pak Radi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Ya, Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Tentunya saya ingin mengembangkan potensi saya dalam kemampuan untuk meng-coaching atau menjawab ini. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, baik. Kompetensi yang lebih spesifik ya biar saya itu pengennya mengembangkan lebih lagi yaitu tentang bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berikutnya ya. Indikator pencapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan dilihat dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin nantinya coach saya ini mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya melalui coaching yang saya lakukan dengan kita nanti. Oke, kemudian harapan Bapak yang ingin dilihat dalam proses coaching kali ini apa ya Pak? Harapannya saya itu pengen sekali ya mampu meningkatkan kompetensi coaching saya, utamanya membuat pertanyaan berbobot. Oke Pak Radi, demikian dulu ya sebagai awal observasi. Saya kira cukup. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Siang Ibu Sarenti, gimana nih kabarnya pada siang ini? Oke Pak, selamat siang. Baik Pak. Ya. Oke, makasih ya sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini. Kita mau coaching nih sebentar Ibu Sarenti, nggak lama kok, paling kisaran 10-15 menit lah kita coaching sebentar. Baik. Ibu Sarenti, Ya. di kesempatan kita yang sebentar ini, Ibu Sarenti pengen ngomong apa sih? Sekarang saya ada sedikit problem Pak Radi. Jadi begini Pak, ada satu murid saya yang apabila di kelas itu dia jarang untuk berinteraksi Pak dengan teman sekelasnya. Selalu diam, apa-apa diam, ada masalah diam, nggak ada masalah pun dia diam. Gitu ya. Ya, terus kalau masuk pelajaran dia kurang terlalu bersemangat Pak untuk bahkan tugas pun jarang mau bertanya. Sehingga jawaban yang diselesaikan pun hampir semuanya salah. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing sekali Pak menghadapinya. Oke ya. Problem murid yang jarang berinteraksi ya.
baik dengan teman sekelas maupun dalam pembelajaran jika anak tersebut kurang bersemangat itu ya Bu Serenty. Iya, Pak. Oke. Mm-mm. Nah, ini kan program ini kan nanti kalau kita bahas, ya kita batasin akan luas ya. Kita mungkin fokus ke beberapa metodenya Bu ya. Ya. Oke. Terus Renti, apa nih kira-kira nanti yang mau Ibu dapetin dari percakapan singkat kita ini? Dari percakapan kita ini, Pak, saya ingin sekali menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya menceritakan sama Pak Radi, saya bisa dapat gambaran nih tentang apa yang nanti perlu saya lakukan, Pak. Dan tadi sekilas tadi saya dengar lebih ya, tadi Ibu bilang ada siswa yang pendiam, kurang bersemangat belajarnya begitu, jarang juga bertanya dalam pembelajaran. Nah, apakah kira-kira apa ya Bu yang menjadi penyebab dari hal ini? Barangkali Bu Sarenti pernah sudah menelusurinya Bu? Sudah, Pak. Hmm. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia kurang begitu berinteraksi bersama teman di kelas dan kenapa dia tidak pernah bertanya apabila tidak Hmm. memahami pelajaran saya, Pak. Begitu Bu ya. Iya, Oke. Pak. Kira-kira nih Bu, dari pengalaman Ibu Ranti ya Bu ya, dari Ibu sendiri. Mengapa ya Bu, dia itu tidak begitu suka berinteraksi dengan teman dan juga pada saat pembelajaran sedang berlangsung Bu? Jadi Pak, Mhm. setelah saya amati dan menanyakan langsung nih kepada anak tersebut, Mhm. ternyata anak tersebut memang tidak suka berbicara Pak dengan teman-temannya. Mhm. Di rumah pun saya berbicara dengan orang tuanya, ternyata sama, dia selalu diam, tidak mau ngomong. Dan pelajaran bahasa Indonesia pun karena banyak teks kan Pak yang disajikan di kelas tinggi itu terlalu panjang. Jadi mungkin membuat anak itu malas dalam membaca dan mengikuti pembelajaran sehingga jawaban dari anak tersebut juga sembarangan, Pak. Nah, itu Hmm. dari pengamatan saya, Pak. Oh begitu Bu ya. Penasaran sih juga. Yang saya itu sendiri yang kira-kira nih Bu ya, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal yang Ibu harapkan ada pada murid itu tersebut? Kira-kira Oh, itu untuk kondisi yang idealnya. Oh, oke, Pak. Tentu ya, Pak, saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan dapat berinteraksi dengan teman sekelasnya seperti murid-murid lainnya. Hmm, betul. Nah, kalau begitu Bu, eh, sebelumnya apakah ada yang bisa Renti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut Bu? Sebelumnya. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Pak, ternyata saya sendiri yang kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Iya. Sehingga murid saya itu, Pak, tidak bersemangat mengikuti pembelajaran saya yang terapkan, Pak. Hmm. Jadi, Pak, yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar bersama saya, Pak. Oke, sebutin ya. Ya, Nah, Pak. oke, oke. Metode pembelajaran yang baik, yang mungkin sering ya, yang Ya, sesudah kebutuhan siswa, juga perlu memperbanyak kesulitan gitu ya. iya, Pak. Juga dari saya tangkap yang memilih media yang tepat ya dalam pembelajaran. Oke, oke. Menurut Ibu nih, apakah ada Bu sila metode yang pernah berhasil Ibu lakukan dengan ikhlas Ibu sendiri? Ada, Pak. Apa tuh? Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking Mhm. dengan pesan berantai, Pak. Nah, Santai ya.
Ya, jadi waktu itu murid melakukannya secara berkelompok, Pak, dan menyampaikan pesan yang dibaca mereka secara berantai, yang secara Mm-mm. otomatis nih, Pak, murid tetap membaca teks yang saya sajikan, Mm-mm. tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Dan hasilnya, Pak, seluruh murid ini terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Pak. Ya, ya. Saya pasti asik ya Bu. Saya jadi pengen jadi murid Ibu nih. Boleh, Ya. Pak. Eh, Jika kita rating nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Sarenti sendiri, kira-kira nih Bu ya, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid di kelas? Kalau saya berikan peringkat nih, Pak, menurut Nah, saya, itu di antara 8 sampai 9, Pak. ya, itu sih udah keren banget sih Bu. Bisa dicoba jadi gitu. Nih. Selanjutnya Bu, apa saja rencana yang akan Ibu Sarenti lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ke depan ini? Yang akan saya lakukan ya, Pak Radi, Iya, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tentunya, Pak, dan juga keren saya ya. akan selingi dengan Hmm, kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan hmm, berantai yang tadi saya ceritakan ke Bapak. nah, Serta saya selalu mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Pak. pasti senang ini, pasti bakal bersemangat Bu ya. Amin, Pak. Menurut Ibu ya, kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Ibu Sarenti dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang sudah Ibu rancang tersebut nanti? Oke, Pak. Yang membantu saya dalam Hmm, menyusun rencana ini ada hmm. kepala sekolah, rekan sejawat, tak lupa juga saya juga mengkomunikasikannya ini kepada orang tua murid, Pak. Wah, keren ya Bu ya, kompak ya Bu ya. Iya, Jadi kayaknya nih udah saling mendukung Bu ya. Lingkungannya iya, udah Pak. nyaman ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Sarenti butuhkan itu melakukannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak, ya. Mhm. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, Pak, karena tidak ada yang instan ya, Pak, ya. Betul banget Bu. Betul. Saya sepakat sih. Tidak ada yang serba instan ya Bu ya. Cuma mie instan Iya, yang ini ada instannya. iya, semua butuh proses ya, Pak. Iya betul. Jadi bagaimana nih Bu, kapan rencananya Ibu Sarenti bisa mulai melaksanakan rencana ini dalam waktu dekat? Wah, sepertinya secepatnya Pak Radi akan saya terapkan agar murid saya mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik itu bagi murid maupun bagi saya sendiri, Pak, sebagai pendidik. Wah, kedengarannya jadi nggak sabar ini kabar selanjutnya. Kemudian Bu Sarenti, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan nanti agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Pak, yang pastinya ya. Secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya di kelas, Pak, selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Pak. Pasti dong, pasti dirindukan. Kalau saya pun jadi pengen jadi muridnya Bu. Luar biasa ya Bu ya. Oke. Iya, Pak. Saya itu Bu senang sekali dan itu sudah memberikan yang sangat juga. Oh ya Bu Sarenti, ada nggak dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya Mhm. dapatkan pada sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari internal saya saja, Pak, yang harus lebih konsisten lagi dalam menjalaninya ya, Pak. Oh gitu. Oke, luar biasa itu ya.
Itu rencana yang baik sekali, Bu Sarenti. Hmm? Nah, Ibu sudah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat baik sekali. Nah, saya berharap semoga rencana Ibu Sarenti nantinya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, Oke Pak. Bu Sarenti, nah sekarang saya pengen dengar nih bagaimana perasaan Ibu Sarenti sekarang setelah kita berbincang-bincang singkat ini. Rasanya tuh Pak lega dan saya senang sekali Pak Radi. Saya merasa menemukan solusi nih dari perbincangan kita Pak Radi. Syukurlah, gitu ya, alhamdulillah. Apa ada hal yang lain lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak Radi. Terima kasih banyak loh Pak ya sudah meluangkan waktu Papa untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Radi. Sama-sama Ibu Sarmiti, saya senang loh. Saya senang banget ini bisa mendengarkan cerita Ibu Sarmiti ini. Nah, saya pun penasaran ya Bu ya. Pengen dengar bagaimana hasilnya nanti. Kira-kira nih gitu. Nah, bisa nggak nanti kita jadwalkan kembali untuk membahas perkembangan dan hasil rencana yang sudah Ibu atur ini. Bisa banget Pak. Nanti akan saya kabarin ya Pak jika Siap, sudah ada perkembangan dari murid saya. siap baik Ibu Sarmiti. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Iya Pak. Sampai jumpa Ibu Renci, saya tutup. Selamat siang Ibu Renci, terima Selamat kasih. siang Pak. Sama-sama. Selamat siang Pak Radi. Siang Ibu. Pak Radi, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Syarenti. Betul Ibu. Nah, pada bagian akhir coaching ini ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan di coaching ini? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan Bu Tirta. Dengan terlebih dahulu menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya dan serta tanggung jawabnya. Tentunya dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Oke, Pak Radi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Pak? Boleh, Ibu. Nah, menurut pengamatan saya tadi, sebagai observer ya Pak, proses coaching yang Pak Radi lakukan dengan Bu Sarenti sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Pak Radi mampu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot daripada hasil mendengarkan percakapan dengan pendekatan rasa kepada Bu Syarenti. Sehingga Bu Syarenti mau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Keren deh Pak Radi. Dan juga coaching Bapak tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Bagaimana sekarang perasaan Pak Radi mendengar hal ini? Bahagia sekali Bu, tentunya saya merasa senang dan bahagia sekali ya mendapatkan penilaian dari kepala. Makasih banget ya Bu ya atas penilaiannya. Nah, sama-sama. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Saya akan terus berusaha lagi dalam meningkatkan dan memaksimalkan pertanyaan terkait kita, terutama dalam membangun pertanyaan berbentuk itu. Oke Pak Radi, bulan depan kan kita akan ada rencana nih coaching lagi. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan ini? Nah, baik Ibu, siap. Nanti bulan depan ya, kedepannya itu Bu, saya pengen
berusaha lebih meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan pendekatan rasa. Sehingga nantinya saya harapkan lebih akurat dalam membangun pertanyaan berbobot untuk menggiring kopi saya, Bu, ke solusi dalam permasalahannya. Luar biasa sekali Pak Radi ini. Demikian observasi kita hari ini ya Pak. Siap, masih. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak. Saya Amin. tutup percakapan singkat kita hari ini ya Pak Radi ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih. Sama Bapak.